Halo, salam sehat selalu. Kami dari tim peneliti dengan saya sendiri, Didi Junaidi STMT sebagai ketua, kemudian Dia Utami STMT, kemudian yang ketiga Sakti Ajilismana STM MSI. Kami adalah dosen ilmu teknik industri ya, dari Universitas Mercu Buana ingin menyampaikan hasil penelitian berdasarkan kegiatan ini merupakan anggaran tahun 2024 melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana. Kami akan menyampaikan judul penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi bank digital dan pendekatan TAM 2 pada bank swasta nasional. Latar belakang, tujuan, dan keterbaruan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Perbankan digital menguntungkan pelanggan dan memungkinkan bank untuk melakukan pengiriman produk keuangan yang lebih baik dan cepat dan mengurangi biaya transaksional sehingga meningkatkan profitabilitas mereka, menghemat biaya dan memberikan layanan keseluruhan yang lebih baik pada pelanggan mereka menurut Sabri et al. 2020. Semua penyedia jasa harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen merupakan suatu keterampilan yang harus dikuasai bagi perbankan agar dapat bersaing dengan penyedia jasa sejenis lainnya. Karena masyarakat membutuhkan layanan perbankan yang memberikan pelayanan yang paling baik. Dalam rangka menyelidiki penerimaan teknologi informasi, mengingat bahwa saat ini memasuki era digitalisasi di mana bank-bank konvensional saat ini bank-bank secara konvensional biasanya memberikan pelayanan-pelayanan yang cenderung berada di dalam outlet atau berada di kantor cabang. Dengan adanya teknologi baru mengenai bank digital, maka kami dalam rangka menyelidiki penerimaan teknologi informasi dari bank digital oleh nasabah swasta nasional, maka perlu dilakukan suatu studi mengenai penerimaan teknologi informasi terkait dengan bank digital tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis faktor apa saja yang saling berpengaruh antar faktor pada salah satu bank digital swasta di Indonesia. Kemudian yang kedua, menguji faktor trust sebagai variabel mediasi antara variabel intention use dengan adopsi digital. Keterbaruan penelitian dalam studi ini adalah diharapkan mampu memenuhi ya unsur-unsur yang mempengaruhi adopsi perbankan di digital ini secara umum dan perusahaan bank digital yang dijadikan sebagai objek penelitian yang mungkin lebih jauh lagi diperluas dalam penelitian masa depan untuk meningkatkan teoritis dan kontribusi ilmiah. Dalam keterbaruan penelitian ini, kami menambahkan yaitu faktor trust sebagai variabel mediasi antara variabel intention use dengan adopsi digital, di mana penelitian yang lain belum memasukkan faktor, di mana penelitian lain itu memang ada beberapa yang menunjukkan bahwa faktor trust adalah memediasi dari variabel intention use. Metode analisis data. Metode analisis data kami menggunakan salah satu metode yaitu SEM, Structural Equation Modeling. Kemudian kami membuatkan satu konseptual diagram, ya diagram konseptual. Ini ada subjective form, di sini ada subjective form, kemudian ada image, kemudian ada output quality, kemudian result demonstrability. Ya, masing-masing ini output quality ini adalah variabel dari 1, 2, 3, 4 subjective form, image, output quality, dan result demonstrability adalah variabel-variabel yang diuji. Ya, kemudian apakah ada keterhubungan dari keempat faktor ini terhadap perceived usefulness. Kemudian
bagaimana perceived usefulness diuji apakah memiliki pengaruh terhadap intention to use, dan apakah subjective form itu memiliki pengaruh terhadap intention to use. Kemudian mengetahui bagaimana hubungan untuk menguji bagaimana hubungan antara keempat faktor subjective form, image, output quality, dan result demonstrability terhadap perceived ease of use. Perceived ease of use adalah variabel yang menunjukkan kemudahan penggunaan. Ya, jadi ketika menggunakan suatu sistem yang sifatnya digital, dalam hal ini bank digital, ini bagaimana variabel user ya ini mudah menggunakan aplikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi pembahasan utama, yang menjadi salah satu tujuan bagaimana trust itu adalah memediasi atau sebagai variabel mediator, variabel mediasi antara intention use dan terhadap digital bank adoption. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini di mana data ini diperoleh dari kuesioner langsung secara kuesioner menggunakan Google Form terhadap nasabah. Kemudian data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri atau peneliti misalnya dengan koordinasi dengan pihak-pihak digital, dan data awal pendukung berkaitan dengan kepuasan nasabah pengguna aplikasi digital banking serta kajian pustaka dari jurnal dan literatur. Kuesioner yang disampaikan kepada responden yaitu ada menggunakan skala Likert dengan menggunakan poin 1 hingga 5 untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian di dalam proses analisis data diperlukan suatu pengujian terhadap validitas ya dari kuesioner yang digunakan, dan kemudian dilakukan uji reliabilitas agar dipastikan pada dapat alat ukur yang digunakan itu adalah memang handal dan dapat digunakan. Berikut adalah daftar-daftar pertanyaan di dalam menggali bagaimana pelanggan atau nasabah melakukan adopsi ya atau memutuskan penggunaan digital banking ya, bank digital. Itu terdiri dari variabel-variabel yang tadi kami sudah sampaikan di dalam konseptual diagram, dan ini adalah kodenya, kemudian ini adalah data-data pertanyaannya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat profil responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 48%, kemudian perempuan 52%. Nah, profil berdasarkan pekerjaan ini menunjukkan poin yang paling besar adalah lainnya ya. Poin yang terbesar adalah di sini untuk pelajar ini ada 17%, kemudian ada wira swasta 13%, ya kemudian ada lainnya ini ada 32%, kemudian ada karyawan swasta. Dan ini profil berdasarkan usia. Berdasarkan usia menunjukkan bahwa 28 sampai 38 tahun yang merupakan usia produktif itu adalah responden yang menggunakan bank digital. Kemudian dari analisis TAM ya, TAM ini adalah satu model acceptance teknologi ya. Jadi bagaimana kita menganalisis penerimaan teknologi ya, suatu model penerimaan suatu teknologi, yang mana di dalam analisis TAM ini ada 4 yang perlu diperhatikan di dalam untuk menganalisisnya, yaitu individual item reliability, kemudian yang kedua internal consistency reliability, kemudian yang ketiga average variance extracted, kemudian yang keempat adalah discriminant validity. Ya, dari ini ada tahapan-tahapannya. Nah, ini hasil dari individual item reliability. Nah, hasil uji loading faktor dengan menggunakan Smart PLS
itu bahwa seluruh item memiliki loading factor di atas 0,7, sehingga dapat dikatakan seluruh indikator valid untuk digunakan di dalam model penelitian. Kemudian langkah yang kedua adalah uji internal consistency reliability. Bagaimana keandalan konsistensi internal. Dapat disimpulkan bahwa semua nilai composite reliability berada di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi syarat untuk digunakan dan tidak ada masalah yang signifikan dalam uji keandalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dapat dipercaya bahwa setiap konstruk yang diukur memiliki konsistensi yang baik dalam ukuran, memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah uji average variance extract. Nilai AVA ini mencapai atau melampaui ambang batas 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut memiliki tingkat validitas konvergen yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut secara efektif menggambarkan keragaman dari indikator-indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai IVA memiliki nilai lebih besar dari 0,5 dari hasil pengujian dengan menggunakan Smart BLS. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi syarat untuk digunakan dan tidak ada masalah yang signifikan dalam uji EVA. Uji diskriminan validity, validitas diskriminan ini merupakan hasil uji cross-loading dengan menggunakan Smart BLS. Semua loading pada konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai loading dengan konstruk yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut lebih kuat terkait dengan indikator-indikatornya daripada dengan konstruk lainnya, menunjukkan validitas diskriminan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam pengujian diskriminan validity. Ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan untuk secara efektif memprediksi variabel-variabel yang terkait dengannya serta terpisah dengan konstruk lainnya sesuai dengan tujuan dari uji diskriminan validity. Kemudian dari hasil uji signifikansi arah hubungan dari dimensi-dimensi atau variabel-variabel yang diuji, pengujian ini dapat dilakukan dengan metode bootstrapping, menggunakan uji two-tail dengan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis penelitian. Signifikansi arah hubungan ditentukan berdasarkan nilai statistik atau p-value. Jika nilai T statistik lebih besar dari 1,96 atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan hubungan antar variabel tersebut adalah signifikan. Terdapat dua nilai t-test yang kurang dari 1,96, yaitu hubungan antara variabel I terhadap IOU, kemudian variabel SN dan PU. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa dari 14 hipotesis terdapat 2 hipotesis yang tidak dapat diterima. Kesimpulan, tidak ada penghapusan dari 35 indikator yang diajukan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan item pertanyaan pada question indikator sudah cukup tepat. Terdapat 2 faktor yang tidak saling berpengaruh, yaitu I terhadap IOU dan SN terhadap PU. 10 hipotesis yang diterima adalah sebagai berikut: IOU terhadap IOU, EOU dan IOU, kemudian EOU terhadap PU, I terhadap PU, OU terhadap T, OU terhadap EOU, OU terhadap PU, PU terhadap IOU, RD terhadap EOU, RD terhadap PU, SN terhadap EOU, SN terhadap IOU, dan T terhadap DBA. Diketahui bahwa faktor trust, ya T ini, di sini ada T. Diketahui bahwa faktor trust memperkuat pengaruh, ya. Jadi ini menjawab dari tujuan penelitian bahwa diketahui bahwa faktor trust memperkuat pengaruh. Jadi adanya faktor trust sebagai variabel mediasi itu menunjukkan memperkuat pengaruh antara variabel intention to use dengan adopsi bank digital, di mana faktor trust ini memberikan hasil tes statistik yang sangat besar terhadap kedua faktor, sehingga trust menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap penerimaan pengguna
dalam penggunaan bank digital. Saran dan luaran. Saran pada penelitian ini ke depan dapat dilakukan pengembangan suatu model terhadap adopsi bank digital dengan menambahkan faktor-faktor yang memungkinkan memberikan pengaruh di dalam adopsi bank digital. Kemudian luaran dan penelitian ini, hasil penelitian ini dipublikasikan melalui media online YouTube, melalui channel dari LPPM Universitas Mercu Buana dan disubmit pada jurnal internasional International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering atau IJASRI. Demikian hasil penelitian yang kami laporkan. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Sekali lagi, sampai bertemu kembali pada penelitian kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.